Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadan Reza. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kerjasama manajemen berbasis sekolah. Ini terbagi dengan kerjasama dengan pemerintah, masyarakat secara umum. Dalam era ekonomi, sekolah khususnya dengan implementasi pendekatan manajemen sekolah berbasis masyarakat, sekolah memang memiliki keleluasan dan atau otonomi yang lebih luas. Otonomi pemerintah yang berbasis pada pemerintah daerah kabupaten atau kota meletakkan pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan berada di tingkat kabupaten dan kota, sehingga nampaknya peranan pemerintah provinsi dan pusat tidak dominan. Meskipun demikian, bukan berarti pusat dan provinsi tidak memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan. Dalam paradigma otonomi seperti sekarang, diperlukan kemampuan sekolah untuk membangun kerjasama yang harmonis dengan berbagai institusi pemerintah, mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kabupaten, kota, kecamatan, bahkan kelurahan. Di samping institusi pemerintah, sekolah juga perlu membangun kerjasama yang sinergis dengan lembaga masyarakat seperti Karang Taruna, Kepramukaan, dan berbagai lembaga LSM yang bergerak dalam membantu dan membangun pendidikan. Hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam kerjasama dengan lembaga ini adalah jangan sampai sekolah larut dan dapat dibawa kepada masalah-masalah lain selain untuk kepentingan pendidikan. Sekolah tidak boleh terbawa arus kepada kegiatan politik, praktis, dan kepentingan kelompok tertentu. Kerjasama dengan berbagai institusi tersebut di atas menjadi kemutlakan bagi sekolah dalam upaya mengembangkan sekolah secara optimal. Sebab sekolah adalah lembaga interaksi sosial yang tidak bisa lepas dari masyarakat secara keseluruhan. Lalu ada berbagai bentuk kerjasama yang dapat dikembangkan dengan berbagai institusi tersebut antara lain. Yang pertama adalah pemberian dan atau penggunaan fasilitas bersama. Ini yang dimaksud yaitu berbagai fasilitas yang tidak dimiliki oleh sekolah mungkin saja terdapat dan dimiliki oleh lembaga tertentu. Untuk menunjang kegiatan pendidikan, sekolah dapat membangun kerjasama dengan pemilik fasilitas tersebut. Misalnya tempat pameran, gedung olahraga, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan siswa. Misalnya sekolah ingin meningkatkan pemahaman dan kemampuan siswa tentang kesehatan. Dapat bekerja sama dengan puskesmas dalam memanfaatkan berbagai fasilitas termasuk fasilitas SDM. Lalu yang ketiga ada pemanfaatan sumber daya manusia secara mutualisme. Sekolah dapat memanfaatkan sumber daya manusia di masyarakat dan sebaliknya. Masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki sekolah. Lalu ada kerjasama sekolah dengan institusi lainnya. Yang pertama ada institusi kesehatan. Institusi kesehatan dalam hal ini Kementerian Kesehatan serta pusat kesehatan masyarakat yang ada pada setiap kecamatan, yaitu institusi yang seharusnya juga menjalin kerjasama dengan sekolah atau sekolah harus menjalin kerjasama dengan institusi tersebut untuk kepentingan sekolah. Banyak hal yang dapat dilakukan bersama dengan institusi tersebut untuk kemajuan sekolah, seperti membantu sekolah dalam membina organisasi kesiswaan khususnya pembinaan tentang usaha kesehatan sekolah atau yang disebut UKS yang ada pada setiap sekolah. Bahkan dokter puskesmas dapat diminta bantuan untuk membina siswa dan melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Lalu yang kedua ada organisasi olahraga dan kesenian. Banyak organisasi olahraga yang tumbuh dan berkembang baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Organisasi olahraga seperti SSI, PBSI, dan lain-lain atau organisasi kesenian di daerah dan pusat seperti kelompok seni tari, musik,
dan lainnya. Sangat strategis untuk diajak bermitra dengan sekolah. Melalui kemitraan tersebut, sekolah akan mendapatkan keuntungan dalam pembinaan siswa dalam bidang olahraga sesuai minat dan bakat siswa. Di samping itu, olahraga dan kesenian juga akan mendapatkan kesempatan untuk mencari bakat-bakat khususnya di kalangan pelajar. Lalu yang ketiga ada organisasi keagamaan. Kompetensi ini dapat dikembangkan sekolah secara optimal apabila sekolah memiliki sumber daya tenaga dan sumber sarana dan prasarana yang dimiliki secara cukup. Tetapi disadari selama ini hal tersebut belum dimiliki oleh sekolah. Oleh sebab itu, sekolah perlu bermitra dengan organisasi-organisasi yang juga bergerak dalam keagamaan. Banyak sekali organisasi keagamaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat yang tujuannya juga meningkatkan kesadaran dan pengalaman nilai-nilai agama. Salah satunya adalah remaja masjid misalnya. Kelompok ini sangat intensif melakukan berbagai kegiatan diskusi dan kajian-kajian tentang keislaman. Lalu yang keempat ada organisasi kepramukaan. Organisasi kepramukaan telah sejak lama sudah berpengalaman dalam pembinaan kepramukaan di Indonesia. Serta nasional, adanya organisasi Kuarsa, sedangkan di daerah ada Kuarda. Sementara sekarang kembali ditumbuh kembangkan dan digalakkan kegiatan kepramukaan di tingkat sekolah. Lalu yang terakhir ada museum dan tempat peninggalan sejarah lainnya. Banyak hal yang bisa didapat sekolah maupun bekerja sama dengan museum dan berbagai tempat peninggalan sejarah lainnya sebagai ajaran bagi siswa untuk belajar lebih banyak tentang sejarah dan peninggalan sejarah. Hal yang sangat perlu karena sekolah hampir bisa dipastikan sulit untuk memenuhi keberadaan museum dan berbagai peninggalan sejarah sebagai media pembelajaran di sekolah. Dengan kerjasama kemitraan yang harmonis tersebut, sekolah akan dengan mudah memanfaatkan fasilitas yang dimiliki museum dan peninggalan sejarah dan pembentukan karakter peserta didik. Lalu ada ahli menurut M. Ngalim Purwanto, hubungan kerjasama sekolah dengan masyarakat digolongkan menjadi 3 jenis hubungan, yaitu hubungan yang pertama ada hubungan edukatif. Hubungan edukatif adalah hubungan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat dalam hal mendidikan siswa serta antara guru sekolah dan orang tua di dalam keluarga. Hubungan ini dimaksudkan agar tidak terjadi perbedaan prinsip atau bahkan pertentangan yang dapat mengakibatkan keraguan pendirian dan sikap pada diri anak. Lalu yang kedua adalah hubungan kultural. Ini merupakan hubungan usaha kerja sama antara sekolah dan masyarakat yang memungkinkan adanya saling membina dan mengembangkan kebudayaan masyarakat tempat sekolah itu berada. Bahkan yang diharapkan adalah sekolah itu dapat menjadi titik pusat dan sumber terpancarnya norma-norma kehidupan, norma agama, etika, sosial, estetika, dan lain sebagainya yang baik bagi kemajuan masyarakat. Lalu yang ketiga ada hubungan institusional. Hubungan ini merupakan hubungan kerjasama antara sekolah dan lembaga-lembaga atau instansi-instansi resmi lainnya, baik swasta maupun pemerintah. Misalnya, hubungan antara sekolah dan puskesmas, pemerintah setempat, dinas pertanian, pasar, serta lain sebagainya. Yang semuanya itu dilakukan dalam rangka perbaikan dan memajukan pendidikan. Dengan demikian, peserta didik tidak lagi asing dengan tempat tinggalnya yang penuh dengan ragam profesi. Mungkin kesimpulannya dari pembahasan saya dari di atas, berbagai bentuk kerjasama yang dapat dikembangkan dengan berbagai institusi tersebut antara lain pemberian dan atau penggunaan fasilitas bersama, pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan siswa, pemanfaatan sumber daya manusia secara mutualisme, kerjasama sekolah dengan institusi lainnya, institusi kesehatan, organisasi olahraga dan kesenian, keagamaan, kepramukaan, museum dan tempat peninggalan sejarah lainnya.
sekolah sebagai lembaga pendidikan yang mendidik anak-anak yang nantinya yang hidup sebagai anggota masyarakat yang terdiri atas berbagai macam golongan, jabatan, status sosial, dan bermacam-macam pekerjaan, sangat memerlukan adanya hubungan kerjasama itu. Dengan adanya hubungan ini, sekolah dapat meminta bantuan dari lembaga lain, baik berupa tenaga pengajar, pemberi ceramah tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengadaan dan pengembangan materi kurikulum, maupun bantuan yang berupa fasilitas serta alat-alat yang diperlukan bagi kelancaran program sekolah. Baiklah, mungkin hanya segitu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi ini. Apa ya ada kurang, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.